NIM 2019 143007. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Yohan dari SD Negeri 35 Palembang dalam memenuhi tugas akhir semester saya, mata kuliah pendalaman PKN SD. Baik, terima kasih Bu Yohan telah meluangkan waktunya sore hari ini untuk bersedia saya wawancarai. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya, menurut Ibu selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan siswa di dalam kelas? Untuk kegiatan yang dilakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan di sekolah itu banyak. Pertama, diantaranya kita mengerjakan tugas dari guru bersama teman-temannya tanpa membedakan suku, budaya maupun agama. Terus yang kedua, itu kita saling menghargai, saling menghormati, menghargai pendapat teman. Baik, lanjut pertanyaan kedua Bu. Menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Cara menerapkan norma kesopanan yaitu yang pertama dengan memberi salam kepada guru, itu wajib ya. Yang kedua harus berpakaian rapi, bersih. Dan yang ketiga, apalagi dengan zaman sekarang, kita harus mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir, tidak melanggar. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya, dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal, Bu? Kalau untuk pemeran pemerintah itu sudah maksimal sih menurut saya, tapi dengan melalui ada beberapa program dari pemerintah yang dapat mengetaskan pendidikan anak, yang terutama pada anak yang tidak mampu. Adapun dari beberapa bantuan tersebut, yang pertama ada BSM, bantuan siswa miskin, ada bantuan siswa untuk keluarga yang kurang mampu atau BKKM, dan ada juga beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu tapi memiliki prestasi. Baik, Bu. Yang keempat, Bu, menurut Ibu sendiri strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Strateginya bisa kita menggunakan dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa, misalnya dengan memberikan tugas portofolio. Nah, tugas ini bisa dapat membangkitkan minat siswa dalam memahami nilai-nilai kemampuan dalam berprestasi secara aktif, efisien, serta diiringi dengan sikap tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Baik, pertanyaan kelima, Bu. Apakah Ibu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak sekolah dasar? Ya, selalu. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media gambar tentang cerita bagaimana tentang konstitusi kenegaraan. Pertanyaan keenam, menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar dan mengapa? Kalau penting pasti ya pentingnya. Misalnya saja kita mengenalkan pada saat pemilihan presiden. Nah, mengapa itu kita pentingnya politik itu agar siswa tersebut dapat memiliki dasar dan kepedulian mereka dalam mengambil keputusan dalam memilih memilih presiden. 7. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di lingkungan sekolah kepada siswa? Dengan cara menyelipkan kata-kata yang dapat membangun karakter anak. Misalnya apakah anak sudah pandai sholat, melakukan kegiatan misalnya yasinan bersama pada setiap Jumat pagi, dan melaksanakan senam bersama. Baik. 8. Globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu,
dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Ya, dampak negatifnya yaitu pertama kualitas moral ya, kualitas moral siswa itu pasti. Yang kedua adanya kesenjangan sosial. Yang ketiga kebudayaan lokal, tradisi cepat, instan, dan yang terakhir itu komersialisasi pendidikan. Yang kesembilan, bisakah Ibu jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Lebih tepatnya kita menggunakan bermain peran ya, dimana di situ dapat mengatur siswa itu menjadi sosok kepala pemerintahan dari tingkat yang paling atas sampai tingkat kalangan paling bawah, atau dengan cara proses pemilihan terjadinya bagaimana sosok kepala pemerintahan. Dan bisa juga menggunakan struktur yang ada di sekolah, misalnya dari bagian kepala sekolah hingga sampai ke siswa. Yang ke-10, bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Ya, itu kita bisa manfaatkan media sosial ya. Dari media sosial kita bisa melihat bagaimana perkembangan politik saat ini. Jadi bisa diakses melalui internet ya Bu ya. Yang ke-11 nih Bu, bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik, khususnya siswa sekolah dasar? Sedangkan kita tahu bahwa siswa sekolah dasar tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita ajarkan dulu, misal gini, anak siswa SD kita beri tanggung jawab, dia sebagai ketua kelas. Nah, tanggung jawab itu kita akan berikan kepada siswa dan mereka akan mempelajari apa sih yang akan mereka membani tugas apa mereka selaku ketua kelas di situ, bagaimana mereka mengamankan kelas, bagaimana mereka mengajak teman-temannya untuk berinteraksi dalam lingkungan kelas itu sendiri. Jadi kita mengajarkan kepada siswa dengan bagaimana kita memberikan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu akan kita ajarkan kepada siswa. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, menurut Ibu strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional Bu? Kalau untuk model sih baiknya dengan cara demonstrasi ya, dimana demonstrasi itu kita ajarkan kepada siswanya langsung mengenai akan tanggung jawab, misalnya mereka diemban sebagai sebagai ketua kelas. Nah, terus tidak membedakan suku, agama, itu kita ajarkan kepada siswa secara langsung dengan cara lebih baik sih menggunakan demonstrasi. Kalau strateginya Ya kita ajarkan secara langsung. baik. Bagaimana pada siswa, misalnya tidak membedakan nih siswa antara agama Islam dengan agama Kristen, atau suku ada suku atau budaya, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada apa gimana, itu tidak membedakan. Bagaimana secara Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda tapi tetap satu. Baik Bu, terima kasih sudah bersedia diwawancarai sore hari ini dan menjawab 12 pertanyaan dari saya selaku mengerjakan tugas ujian akhir semester pendalaman PKN SD. Semoga berhasil. Amin. Baik, terima kasih. Sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.